Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dalam tutorial kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan data dari jadwal sholat yang sebelumnya kan kita sudah berhasil untuk menampilkan sebuah tanggal dan menampilkan kotaknya ya, seperti itu berdasarkan GPS atau lokasi device kita. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita untuk menampilkan data yang ada pada Epi Price Zone ini ya? Nah, ini sesuai dengan lokasi GPS kita nantinya, dan ini sesuai dengan tanggal kita nantinya. Oke, untuk seperti itu, di sini kita akan membutuhkan sebuah package lagi tentunya ya. Package apa yang kita gunakan? Tentunya yang sudah pernah diajarkan, yaitu menggunakan package yang namanya HTTP. Oke, versinya berapa? Versinya ini kalau misalkan nggak tahu, kita bisa ketikkan saja ini ya, seperti ini. Kalau sudah, kita save, maka dia akan otomatis melakukan Flutter Pub-Get. Kita tunggu. Nah, ketika sudah selesai, baru kita akan masukkan ke dalam main Dart ini. Nah, di sini coba kita ketikkan import. Seperti biasa, di sini kita tulis yang intinya aja. Intinya itu kita menulis apa? Yaitu kita menulis HTTP. Seperti ini ya. Nah, lalu kita aliaskan HTTP seperti ini. Dan barulah HTTP ini bisa dipanggil ya, seperti itu ya. Oke, selain HTTP, di sini kita juga akan bermain dengan JSON. Nah, untuk JSON, kita harus mengimpor lagi. Apa yang kita impor? Yang kita impor adalah convert. Seperti ini ya, atau .2 convert untuk bermain dengan JSON. Oke, langsung saja kita akan bermain dengan URL API-nya supaya kita bisa mendapatkan sebuah datanya seperti itu ya. Nah, di sini coba kita ganti atau kita buat baru sebuah void lagi ya. Namanya adalah ambil data. Kurung buka, kurung tutup, dan di sini dia tipe asinkronus juga. Oke, maaf ya. Di sini bukan void, tapi di sini adalah futur. Jadi kalau ingin mengambil sebuah URL atau mengambil sebuah API pada suatu URL, di sini kita menggunakan yang namanya future. Seperti itu. Bukan void lagi ya. Oke, isinya apa? Isinya kita akan buat sebuah variabel respon, yaitu di sini kita tulis dulu HTTP. Variabel tersebut berasal dari HTTP titik respon seperti ini ya. Nah, dia merupakan respon dari si HTTP tersebut. Variabel apa yang kita buat? Variabel hasil seperti ini ya. Lalu kita isi variabel hasil tersebut dengan apa? Dengan kata-kata await dulu, berarti dia harus menunggu terlebih dahulu sampai prosesnya itu selesai seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita berikan http.get. Nah, berarti http.get ini mirip seperti dalam Laravel ya. Laravel itu kalau get kan berarti untuk menampilkan ya. Nah, http.get ini juga sama. Dia berarti untuk menampilkan apa yang ada pada URL tersebut atau URL yang mau kita akses. Nah, tapi di sini kita kasih kita berikan yuri.encodeful seperti ini terlebih dahulu supaya nanti kita dapat mengambil file JSON-nya seperti itu ya. Nah, karena kalau misalkan seperti ini aja, ini nggak bisa ngambil datanya tersebut. Jadi harus diberikan yuri.encodeful seperti itu. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa berikan sebuah URL-nya. URL-nya kita masukkan. Nah, di sini kita buka lagi browser. Ini bisa kita copy. Kita pastekan di sini. Dan di sini kita berikan koma. Di sini kita berikan headers. Titik 2. Kurung kurawal. Nah, di sini adalah yang mau kita berikan adalah Eclipse. Jadi ini pengaturan untuk
tipe si konten kita nantinya atau tipe dari URL yang kita akses ini dia berupa apa. Nah, di sini dia berupa application garis miring JSON seperti ini ya. Jadi si URL ini yang nanti kita mau akses itu dia tipenya adalah application JSON seperti itu ya. Oke, kalau sudah jangan lupa diberikan titik koma di sini ya. Karena di sini pasti ada suatu missing. Missingnya adalah titik koma seperti itu. Kayak di sini F-nya kita ganti jadi gede untuk future. Oke, kalau sudah seperti ini, nah, kalian bisa lihat sendiri ya pada baris ke-37 di sini mengakses sebuah URL. Nah, tapi kalau seperti ini aja aplikasi yang kita hasilkan itu masih statik atau itu aja nggak ada perubahan ya seperti itu. Nah, karena di sininya city-nya kita tetapkan langsung Jakarta dan tanggalnya adalah tanggal 20. Nah, kalau sekarang kita udah tanggal 21 atau sekarang udah tanggal berapa gitu ya. Nah, ini masih belum bisa. Nah, untuk itu di sini kita ganti dengan sebuah variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Variabel apa yang sudah kita buat? Yaitu variabel dolar kota ya. Variabel apa lagi yang sudah kita buat? Yaitu variabel dolar tanggal ya. Oke, seperti ini. Oke, ketika kita memunculkan sebuah variabel di tengah-tengah dari string, maka di sini akan terjadi sebuah warning seperti itu ya. Tidak apa-apa, ini hanya sebuah warning, tidak sebuah error. Jadi dia untuk cara seperti ini tidak direkomendasikan, tapi kalau ada kejadian seperti ini ya mau nggak mau kita harus memberikan cara seperti ini, seperti itu ya. Oke, lanjut. Di bawahnya ini kita enter lagi, kita isi apa? Kita isi dengan coba kita print aja ya. Coba kita print hasil dari si hasil ini dengan cara di sini coba kita tulis JSON encode atau enggak gini aja JSON titik encode. Apa yang mau kita encode? Yang mau kita encode adalah hasil dot body. Nah, kan biasanya kan kalau misalkan hasil dot body ini dia langsung ngeluarin data seperti itu. Nah, tapi kita cek terlebih dahulu kira-kira kita beneran dapat nggak nih data tersebut? Karena kan di sini kan kita berdasarkan kota dan berdasarkan tanggal seperti itu. Jadi kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Kira-kira dapat atau enggak seperti itu ya. Ini kita save. Dan untuk menjalankan si ambil data, kita taruh di sini aja. Jadi ketika dia memanggil get position, dia juga sekalian untuk memanggil si futur ambil data. Nah, di sini kita berikan titik koma dan kita save, lalu kita coba jalankan. Oke, di sini sudah berhasil. Sekarang coba kita buka aplikasinya. Nah, di sini coba kita get position. Oke, kita tunggu. Oke, di sini katanya oke ya, ini hasilnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk latitude dan longitude oke, untuk nama kota oke, tapi untuk yang di bagian ini dia tidak oke. Karena kenapa tidak oke? Karena di sini dia tidak ada data untuk Los Angeles seperti itu ya. Nah, ketika kita akses seperti ini kan kalau misalkan ada spasinya itu pasti akan bermasalah seperti itu. Nah, karena kita kan di sini bermain untuk yang tidak spasi seperti itu ya. Kita tulis sini Los Angeles. Nah, maka dia akan error seperti itu atau path is not working. Nah, untuk itu kita kalau misalkan ini mau kalian running di laptop, usahakan diganti terlebih dahulu yang tadinya kota ini diganti dengan nama daerah kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan menggunakan
handphone. Nah, maka dicoba aja, nanti ketika diklik, nanti di sini tampilannya insya Allah sudah bisa seperti itu ya. Nah, misalkan kalau Ana kan di sini menggunakan laptop, jadi di sini Ana ganti city-nya menjadi Bekasi saja, atau enggak di sini kita ganti Bogor seperti itu ya. Nah, lalu Ana save, dia akan mereload ya. Dan ketika di sini Ana klik get position, nah maka di sini dia akan mengeluarkan sebuah data-data seperti ini ya. Oke, ini Anda balikan terlebih dahulu. Nah, dia akan menunjukkan data seperti ini. Oke, di sini Ana mau menjelaskan sebuah data ya, atau sebuah API seperti ini. Jadi di sini untuk API ini ada dua macam versinya. Satu ini versi yang list dan satu lagi versi map. Ditulis ya, atau bisa diingat. Jadi ada versi list dan satu ada versi map. Kalau versi map atau versi list gimana? Nah, kita kembali lagi kepada API Al-Quran. Oke, kalau API list atau dia berbentuk sebuah array ya. Nah, di sini kalian bisa melihat di sini diawali dengan kurung array seperti itu ya. Jadi di sini kalian bisa menyebutkan ini indeks 0, ini indeks 1 dan seterusnya seterusnya seterusnya. Jadi diawali dengan tanda seperti ini. Nah, ini bisa disebutkan dengan API list seperti itu. Nah, lalu kalau untuk yang map, dia tampilannya seperti ini. Dia nggak ada kurung arraynya, seperti itu ya. Nah, jadi dia kebacanya sebuah objek atau sebuah map seperti itu ya nantinya. Nah, bentuknya dia seperti ini, dia tidak ada kurung arraynya seperti itu. Oke ya. Jadi seperti itu. Dan nanti ibaratnya dia sudah mau masuk ke list map atau ke list, itu beradanya di datetime. Berarti dia yang lain-lain map, dan ketika kita sudah mengakses datetime, maka dia sudah masuk ke dalam si map ya, atau ke dalam si list seperti itu ya. Oke, jadi perbedaannya seperti itu. Jadi hal yang kita lakukan sebelumnya yaitu di sini kan kita buat sebuah variabel list seperti itu ya. Nah, itu belum dapat dilakukan kalau masih data hasil body ini berupa sebuah map. Lalu bagaimana caranya? Oke, caranya adalah seperti ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel map. Ini Anda komentar terlebih dahulu. Kita akan buat sebuah variabel map yang isinya seperti ini. Bernama map namanya ya. Yang isinya adalah JSON encode hasil body. Oke, lanjut. Kalau sudah kita mapping seperti ini, bagaimana cara ngeprintnya? Cara ngeprintnya adalah seperti ini. Kita berikan print lagi. Kita panggil si map. Lalu kita berikan data seperti ini ya, seperti array ya, sama saja. Nah, yang kita pertama itu masuknya kemana? Nah, di sini kalau mau untuk mengakses kayak waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar. Nah, di sini kan dia akan ke kode, kode nampilinnya 200. Status sama dengan oke. Result sama dengan datetime. Nah, berarti untuk mengambil si waktu subuh dan lain-lain. Nah, ini kita harus mengakses result terlebih dahulu. Nah, yang utama result. Kedua apa lagi? Kedua kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sehabis titik 2, apalagi variabelnya, yaitu adalah datetime.
hanya datetime atau enggak di sini ada yang lainnya seperti ya datetime sama location kalau nggak salah di sini ya. Oke, jadi kita pilihnya datetime saja. Oke, di datetime isinya apa? Di datetime ini isinya seperti ini. Oke, untuk mengetesnya di sini coba kita sampai datetime terlebih dahulu aja, nggak usah sampai panjang-panjang terlebih dahulu untuk pengetesan. Kita save dan kita lihat hasilnya. Kita get possession. Oke, di sini eh, sebentar. Oh, di sini masih belum ke reload ya. Jadi harus kita reload terlebih dahulu. Oke, di sini nampaknya ada suatu error. Oh, di sini bukan JSON encode, tapi di sini kita hapus bukan JSON encode, tapi di sini JSON decode seperti ini ya. Kalau encode Anda lupa, di sini encode itu ibaratkan buat menjabarkan seperti itu ya, atau menzipkan seperti itu ya, atau mengkompres seperti itu ya kalau encode. Tapi kalau decode dia jadi unzip seperti itu ya, atau uncompres seperti itu ya. Nah, kalau sudah coba di save, kita lihat apakah ada kesalahan lagi. Nah, tidak ya. Coba kita get position. Nah, maka di sini sudah bisa nih masuk ke times segala macam. Nah, tapi kan perbedaannya seperti ini ya. Perbedaannya ini ketika kita masuk titik 2, nah ini kan kita bisa langsung akses yang ada di dalam kurung awalnya. Nah, tapi ketika kita dihadapkan seperti ini, kita dihadapkan dengan titik 2 lalu diberikan dengan kurung list atau kurung array seperti ini. Nah, ini caranya gimana biar bisa masuk langsung ke times? Karena kalau kita langsung menulis times, maka di sini pasti akan error. Kita coba. Kalau kita tulis langsung times, pasti dia akan error. Kita save, kita get position. Nah, dia akan error ya, seperti itu ya. Dia kan nggak ngebaca. Oke, untuk seperti itu, di sini kita harus memberikan sebuah indeks. Indeks ke berapa? Si times ini, dia itu adalah indeks ke 0. Nah, berarti di sini kita bisa memberikan 0. Kita save, dan coba kita lihat hasilnya apakah berhasil sudah. Oke, di sini dia sudah berhasil ya. Jadi untuk menampilkan waktunya ini tinggal diberikan indeks dan juga tinggal diberikan times. Nah, selanjutnya ini ya tinggal diberikan saja. Kayak waktu subuh apa? Fajar. Fajar seperti ini ya. Lalu waktu zuhur, asar segala macam. Nah, kita tes dulu. Kita mau ngambil waktu apa? Waktu subuh misalkan. Berarti fajar ya. Kita save, kita jalankan lagi, kita get possession. Nah, di sini sudah dapat ya, waktu subuhnya untuk daerah Bogor adalah 04:18 seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini uh, sudah dapat ya kita data-datanya. Oke, berarti di sini tinggal kita berikan sebuah ini aja. Tinggal kita di sini buat sebuah variabel agar bisa digunakan di tampilannya. Variabel apa? Variabelnya bertipe list di sini ya. Nah, ini misalkan Anda buat namanya adalah data. Lalu di sini di bagian futurnya seperti biasa, ini ada komentar terlebih dahulu. Ana set state. Oke, di sini data Ana berikan, seperti ini.
sampai sini ya, karena untuk mengakses list, untuk data list itu dia hanya sampai datetime saja. Untuk time seperti yang tadi yang ini muncul, ini merupakan data map ya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk data list berarti sesuai dengan datanya. Kalau list hanya sampai datetime saja, tapi kalau mau lebih lanjut sampai ke times, nah itu berarti tipenya kita ganti jadi map. Tapi kalau ini Anda coba menggunakan list terlebih dahulu saja. Nah, lalu untuk tampilannya kita akan main di sini ya. Oke, di sini untuk childnya Anda berikan sebuah if ya, data sama dengan 0. Seperti biasa, pengecekannya kita taruh di sini. Nah, di sini jika data sama dengan 0, dia akan menjalankan tombol seperti itu ya. Nah, lalu jika datanya tidak sama dengan 0, dia menjalankan apa? Nah, di sini misalkan dia menjalankan sebuah kolom. Kolom pastinya juga dia adalah children ya. Dia berarti bisa menggunakan beberapa widget. Nah, widget yang pertama misalkan di sini berupa sebuah teks yang diberikan sebuah koma. Misalkan teksnya yang pertama adalah waktu sholat daerah. Nah, di sini bisa diberikan sebuah plus nama daerahnya, atau di sini kita bisa sebut kota ya tadi ya. Nah, lalu kita tulis lagi teks. Nah, ini tadi kan waktu sholat daerahnya. Nah, di sini kita berikan subuh, waktu subuh ya, seperti itu. Kita plus. Nah, di sini kita berikan data. Kita berikan di sini adalah 0, indeksnya 0, sininya times, dan di sininya adalah fajar. Dengan koma, ini kita bisa kopikan saja. Subuh, zuhur, zuhur. Sininya kita ganti seperti ini. Lalu asar. Asar itu ASR. Nah, sini ya. Asar itu ASR. Maghrib. Di sini sama maghrib, Anda copy saja. Dan yang terakhir adalah isya. Sama kalau nggak salah isya, tapi dia menggunakan H, bukan menggunakan Y. Isya. Seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, coba kita save. Dan coba kita jalankan. Kita get position. Nah, maka dia di sini akan menampilkan waktu sholat daerah Los Angeles ya. Waduh, Los Angeles gitu ya. Nah, subuhnya itu 04.18, zuhurnya 11.37, asarnya jam 2:47, maghribnya lewat jam 5:59, isyanya jam 18:53. Oke, jadi seperti itu. Dan kalau mau lebih bagus, di sini tinggal diganti get waktu sholat. Oke ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, sehabis ini tugas dari Ana. Tugasnya ngapain tuh? Nah, di sini kan tadi kan kita sudah bisa ya. Dan ini sudah tinggal diganti aja kalau kalian menggunakan Android. Nah, coba ini kan masih konsep pengambilan API ini masih biasa aja seperti itu ya. Futurnya sama yang lain-lainnya masih jadi satu di dalam MainDats. Nah, silakan coba ubah kode ini menjadi konsep MVVM. Ubah kode-kode ini menjadi
atau konsep pengambilan API ini menjadi konsep MVVM yang sudah pernah Anda ajarkan. Jadi seperti itu tugasnya, dan tugasnya itu dikumpulkan lewat email berupa screenshot yang sudah dibuat. Oke, misalkan di sini untuk modelnya, di sini untuk view modelnya, di sini untuk tampilan eee, tampilan ini ya, tampilan waktu sholatnya, dan di sini tampilan main Dutch-nya, seperti itu ya. Jadi ada 4 file yang harus di-access, yaitu tadi, Anda ulangi lagi, modelnya, model waktu sholatnya, lalu view model untuk waktu sholatnya, tampilan untuk si waktu sholat, dan main Dutch untuk memanggil si waktu sholat tersebut. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk video ini. Nah, akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.